Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan hari ini saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya ingin mengajak kita membangun hidup kita, membangun iman kita dengan tepat dan benar, agar iman kita itu tetap kokoh berdiri sekalipun ada badai kehidupan menerpa kita, dan kita tidak akan goyah. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang ibu yang berusia sekitar 70-an tahun, sekitar 75, menceritakan kisah hidupnya kepada saya. Saya berani menceritakan kisahnya ini karena kisah hidup ibu ini sudah bukan rahasia lagi. Artinya, semua orang yang satu gereja dengan ibu ini sudah tahu kisah hidupnya dari sejak muda sampai sekarang. Lagi pula saudara, ketika dia menceritakan kisahnya kepada saya, juga ada beberapa orang yang ikut mendengarkannya, sehingga saya berani menceritakannya di sini. Menurut kisah ibu ini, sejak muda dia sudah ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan 8 orang anak yang masih kecil-kecil. Anak tertua berusia sekitar SMU, yang paling kecil masih nyusu. Sejak kematian suaminya, ibu ini harus berjuang untuk membesarkan ke-8 anaknya yang masih kecil-kecil. Suaminya meninggal tanpa meninggalkan warisan untuk istri dan anak-anaknya, sehingga ibu ini yang waktu itu masih tergolong masih muda harus berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Dia bersusah payah, berjuang, meneteskan air mata, dan bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya, agar suatu hari kelak anak-anaknya menjadi orang yang memiliki hidup yang lebih baik dari dirinya. Saya percaya saudara yang menjadi ibu pasti paham bagaimana beratnya pergumulan dan penderitaan ibu ini. Kami yang mendengarkan kisahnya tidak bisa berkata apa-apa, dan ada yang mulai meneteskan air mata, dan kami larut dalam kesedihan yang diceritakannya. Lalu dia melanjutkan kisahnya bahwa berkali-kali dia ingin lari, dia ingin pergi jauh, meninggalkan anak-anaknya dan menikah lagi dan memulai hidup yang baru agar punya penopang kehidupan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan keinginan hatinya dan melihat wajah-wajah polos anak-anaknya, dia tidak tega. Jika dia menikah lagi, belum tentu ada pria yang mau menerima janda yang membawa serta 8 anak yang masih membutuhkan dukungan. Jika ia pergi jauh meninggalkan anak-anaknya, hatinya tidak sekejam itu. Akhirnya dia memutuskan untuk membesarkan anak-anaknya dan tidak menikah lagi. Singkat cerita saudara, hari ini ibu ini sudah umur 70-an, hampir 80, dan anak-anaknya sudah berhasil semuanya. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pendeta. Bagaimana saudara ibu muda ini bisa melewati hari-hari yang sulit pada masa itu? Hanya satu, dia mengandalkan Tuhan. Dia mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Dia menjadikan dirinya sebagai teladan hidup bagi anak-anaknya, dan dia tidak pernah melepaskan dirinya dari Tuhan.
Akhirnya saudara, perjuangannya berhasil dengan baik. Hari ini dia bisa menikmati hari tuanya dengan bahagia karena anak cucunya hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup rukun satu sama lainnya. Saudara-saudara, kisah hidupnya mengharukan, penuh perjuangan dan tetesan air mata, tetapi hasil akhirnya mendatangkan sukacita. Saya yakin saudara, jalan hidup ibu ini benar tidak mudah, tetapi dia sudah melalui jalan itu. Dia membangun hidupnya di atas batu karang yang teguh, sehingga hidupnya diterjang hujan dan badai, ia tetap kokoh berdiri. Tema inilah saudara yang ingin saya ajak kita renungkan pada hari ini. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 adalah bagian penutup dan sebagai kesimpulan dari khotbah Yesus yang panjang dan lebar di bukit. Dia menyimpulkan bahwa orang yang mendengar dan melakukan perkataannya adalah orang yang bijaksana, sedangkan orang yang hanya mendengar namun tidak melakukan perkataannya, ia seperti orang bodoh. Orang yang bijaksana menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Orang yang demikian seperti membangun rumah di atas batu, dan ketika cuaca buruk datang, rumahnya tidak akan roboh. Sementara orang yang hanya menjadi pendengar firman tetapi tidak melakukan firman yang telah didengarnya, ia seperti orang bodoh yang sedang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika cuaca buruk datang, rumahnya akan runtuh. Mari kita perhatikan saudara, dua hal di sini. Yang pertama adalah menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Perhatikan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, saya percaya kita semua ingin dikenal sebagai orang yang bijaksana. Dan kita berusaha mencari, mendapatkan sebutan itu agar kelihatan sebagai orang yang bijaksana. Tetapi Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Mendengar dan melakukan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Semakin lama menjadi orang Kristen, tentu semakin banyak ajaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita tahu. Namun seberapa banyak yang kita lakukan? Semakin banyak kita mendengar dan tahu tentang firman, semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena semakin banyak yang kita tahu, maka semakin banyak kita dituntut untuk melakukannya. Saya ingat dengan sebuah ayat dalam surat Yakobus yang berbunyi, jadi jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Istilah baik bisa berarti indah, benar, patut. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat hal yang indah, berbuat hal yang benar, berbuat hal yang sepatutnya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, jika satu ayat ini saja diukurkan pada diri kita, maka secara jujur harus kita akui bahwa banyak hal yang benar yang sepatutnya kita lakukan, yang diajarkan firman Tuhan, ternyata banyak yang tidak bisa kita lakukan. Itulah sebabnya jika keselamatan jiwa kita atau hidup kekal dinilai berdasarkan jasa perbuatan baik kita, maka kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal.
Hidup kekal adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai manusia kita berbuat baik, itu sudah kewajiban kita sebagai manusia. Firman Tuhan mengajarkan kita harus saling mengasihi, bahkan termasuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi sebagai manusia kita lemah sekali di dalam hal ini. Jika kita ajarkan untuk mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita, tetapi saudara kita justru melakukan yang sebaliknya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh memandang rendah orang lain. Dalam bahasa Yakobus adalah memandang kaya dan miskin, menyanjung orang kaya dan menghina orang miskin. Tetapi kita sering jatuh di sini. Bahkan sekalipun kita adalah pemberita firman Tuhan, kita membuat pembedaan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita saling mengampuni, tetapi kita justru saling menjatuhkan. Dan masih banyak lagi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tahu, tapi kita tidak mampu lakukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Orang yang demikian sedang membangun rumahnya di atas batu, dan hidupnya tetap akan kokoh sekalipun diterpa oleh cuaca ekstrim. Orang yang melakukan firman Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia. Di dalam Lukas 11 ayat 28, Yohanes 13 ayat 17, orang yang layak menjadi saudara Kristus, itu ada orang yang melakukan firman Tuhan. Matius 12 ayat 50. Orang yang menunjukkan iman yang sejati adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. Dan menunjukkan kesejatian kita sebagai orang Kristen dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, 2 ayat 4. Nah saudara, orang yang melakukan firman itu ada orang-orang yang bijaksana, orang yang punya iman yang sejati, orang yang benar-benar layak menjadi saudara Kristus. Lalu saudara, yang kedua, membangun hidup kita di atas batu karang. Membangun hidup kita di atas batu karang. Perhatikan ayat 24. Orang yang mendengar firman melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, istilah batu adalah Petra, artinya batu karang. Istilah ini muncul juga dalam Matius pasal 16 ayat 18, 16 ayat 18 yang berbunyi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang yaitu Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat Tuhan dibangun di atas batu karang, sehingga alam maut tidak bisa menguasainya. Siapakah batu karang itu? Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Matius menggunakan istilah batu karang ini untuk menyatakan tentang sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Karena Yesus adalah batu karang, maka ketika kita membangun hidup kita di atasnya, kita pun akan kokoh berdiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, minggu lalu saya sudah menyampaikan hal ini. Paulus menasehatkan jemaat di Korintus untuk membangun hidup mereka secara benar di atas dasar yang teguh. Khotbah yang akan saya sampaikan minggu depan maksud saya. Nah, jika kita membangun, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, kita adalah orang yang bijaksana. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita membangun hidup kita di atas batu karang. Hidupnya tidak tergoyahkan. Sebaliknya, orang yang membangun hidupnya di atas pasir, hidupnya akan runtuh. Istilah pasir artinya pantai laut. Ketika hujan, banjir, dan angin datang, rumah yang dibangun di atas batu akan tetap kokoh berdiri. Tetapi ketika hujan, banjir, dan angin datang, rumah yang dibangun di atas pasir akan runtuh. Rumah
yang dibangun di atas batu akan kokoh, rumah yang dibangun di atas pasir akan runtuh. Mari saudara, kita bangun iman kita di atas Kristus. Mari kita bangun iman kita di atas dasar yang teguh, batu karang yang kokoh itu. Maka ketika cuaca buruk datang menghantam kehidupan kita, kita tetap akan kokoh berdiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, agar kami membangun iman kami Tuhan. Kami membangun iman kami karena ketika kami membangun iman kami di atas batu karang yang teguh, maka ketika angin cuaca yang buruk datang menimpa, kami tetap kokoh berdiri. Tuhan, terima kasih. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah mereka. Berkatilah keluarga, berkatilah pekerjaan, berkatilah kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.